Baik, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang validitas pengukuran ya. Nah, minggu lalu kalian sudah membahas atau mencari materi tentang validitas pengukuran. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas sedikit, kemudian nanti kita akan diskusikan. Apa saja pengertian dan konsep validitas, kemudian jenis atau sumber validitas, dan bagaimana pengukuran ya validitas. Jadi di dalam pengukuran psikologi ya, nah kita harus pahami dulu ya tahapan-tahapan konstruksi pengukuran ya. Nah, jadi ketika kita akan memulai suatu tes atau membangun atau mengkonstruk suatu tes, maka kita yang pertama yang kita harus lakukan adalah tentukan konstruk ya, dan konteksnya apa. Oh, saya ingin mengukur tentang kepercayaan diri, kecemasan, stres, ya. Tentukan konstruknya. Tujuannya apa, ya. Kemudian tentukan juga konteksnya. Pada siapa saya meneliti? Pada siapa yang saya ukur? Saya mengukur tentang ya kepercayaan diri pada remaja, anak, ya, dewasa lanjut gitu ya. Konteksnya pada apa, ya. Karena akan berbeda ya kalau kita mengukur ya intelijensi pada anak, remaja dan dewasa ya. Itu akan berbeda. Cara penyajiannya berbeda, kalimatnya juga berbeda, itu akan menyesuaikan dengan konteksnya ya. Nah, konteks itu bisa ada partisipan, budaya ya, sosial ya, yang melekat pada diri subjek. Kemudian kita tentukan format item dan tulis itemnya. Jadi setelah kita tentukan konstruknya dan konteksnya, kemudian kita tentukan formatnya. Format di sini adalah bisa jadi bentuk respon itemnya ya. Apakah model Likert atau model ya tidak ya, atau model frekuensi sangat sering ya. Ya atau model rating scale gitu ya. Nah, kita akan tentukan format itemnya. Kemudian baru kita tulis itemnya. Ya, kita tulis itemnya. Ya, setelah kita tulis, ya, kemudian baru kita lakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini adalah untuk tryout, untuk masukan gitu ya. Nah, setelah pengumpulan data, baru kita uji ya analisis psikometrik. Nah, analisis psikometrik ini termasuk di dalamnya uji validitas dan uji reliabilitas ya. Nah, jadi di dalam kita membangun suatu alat ukur, kita harus paham ini ya. Jadi peran dari reliabilitas dan validitas ya. Kalau reliabilitas itu ada pada tahap analisis psikometrik ya. Jadi setelah kita mengambil data, kemudian kita analisis reliabilitas dan validitasnya. Tetapi kalau kita validitas ya, maka akan bicara tentang keseluruhan dari proses ini ya. Jadi kalau reliability ini lebih kepada alat skornya ya, skor dari alat tes itu sendiri. Nah, tetapi kalau validity itu bicara proses ya, sampai akhir. Jadi lebih komprehensif ya. Maka pada hari ini kita akan fokus kepada validity dulu. Karena prosesnya sangat komprehensif dari awal sampai akhir gitu ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ ya, berdasarkan ya proses pembelajaran kemarin ada yang bisa kasih definisi validitas enggak? Ayo. Ada yang bisa kasih definisi validitas? Kalau validitas itu maksudnya Pak, sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Oke, ya. Ibaratnya itu Hmm. valid. Oke, baik. Baik ya, sudah tepat ya. Nah, jadi validity ini ya, kalau kita istilah valid ya, sahih kalau bahasa Arabnya ya. Nah, valid, item ini valid atau alat ukur ini valid, dia mengukur apa yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Maka di dalam secara umum kriteria pengukuran itu ya, karakteristik tes yang baik ya itu sebenarnya ada banyak ya. Ada kalau di sini ada reliability,
ada utility, manfaat, konsistensi, dan validity. Nah, jadi validity dan reliability merupakan bagian utama di dalam kita menilai ya apakah suatu tes itu baik atau tidak. Nah, jadi reliability dan validity ini bisa melalui proses statistik ya. Nah, tetapi validity tidak hanya melalui proses statistik, tapi juga bisa melalui proses non statistik. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana ya kita menilai ya kita mengevaluasi proses validitas suatu alat ukur. Nah, jadi ini kriteria dalam satu tes itu dikatakan baik ya. Dia reliability ya, ya punya konsistensi itu mirip ya. Kemudian ada kemanfaatan ya. Kemudian ada validitas. Nah, kita akan fokus kepada validitas. Nah, kalau kita lihat ya, alat ukur itu memiliki kriteria di dalam ya, apakah alat itu memiliki kualitas yang baik ya. Nah, validitas merupakan proses ya yang harus dilalui oleh peneliti ketika akan membuat alat ukur. Maka saya katakan tadi proses validitas tidak cukup di akhir ya. Seperti reliabilitas ya di akhir. Tapi itu prosesnya mulai dari awal hingga akhir. Sangat komprehensif sekali. Ya. Nah, nanti akan kita lihat ya, apa itu validitas dan bagaimana kita mengukur atau mengevaluasi, memvalidasi proses validitas itu sendiri. Nah, kalau kita ibaratkan ya, kalau kita ibaratkan kita punya target ya, apa yang kita ingin ukur ya, maka kalau kita mengukur stres, kita harus tahu stres itu seperti apa secara konsep ya. Definisinya, aspeknya, indikatornya gitu ya. Stres itu seperti apa. Maka ketika kita ingin mengukur stres, maka kita punya suatu alat yang sensitif, yang akurat, yang valid untuk mengukur stres. Ya. Maka ketika kita akan membuat alat ukur, maka konsep stres, segala konsep mengenai stres ya secara teoritik ya, kita harus paham. Karena dengan itu kita akan mengukur secara akurat dan tepat. Ya, nanti beda kalau konsep kan di psikologi konsep itu kan sangat sangat bedanya tipis ya. Stres, depresi. Orang depresi bisa jadi stres ya. Orang stres belum tentu depresi. Nah, ini hal-hal ini saling berkaitan, maka bisa saja itu ada saling terkait. Kepercayaan diri dengan efikasi diri. Dua-duanya punya saling terkait ya. Ada antara satu dengan pernyataan satu berkaitan. Tidak seperti pemisahannya tegas gitu ya. Maka di psikologi kesulitannya itu ya, kita harus mampu menguraikan, mendetailkan ya apa itu konsep stres dan indikator-indikatornya ya. Jadi sehingga kita menghasilkan proses pengukuran dan hasilnya valid ya. Kemudian, nah ini kita ibaratkan ya, ada ya A, B, C ya. Kalau dikatakan valid ya, ada target gitu ya. Ada target, maka dia akan menuju satu titik ya. Kalau tadi mengukur stres, dia akan mengukur satu titik stres ya. Tapi kalau dia tidak invalid ya, dia akan mengukur ya tidak pada satu target ya. Dia harusnya mengukur stres tapi yang dia ukur depresi gitu ya. Atau dia ukur banyak gitu ya. Ada depresi, ada anxiety gitu ya. Nah, stres dia ukur sedikit. Nah, jadi itu juga invalid. Jadi dikatakan valid dia fokus kepada satu titik, satu target yang kita ingin ukur. Itu namanya validitas. Nah, secara ilmiah, validitas itu ya sama dengan apakah tes itu mengukur apa seharusnya diukur. Kalau kita ingin mengukur berat badan, maka alatnya harus sama. Harus sesuai dengan tujuannya. Nggak bisa kita mengukur berat, kita kasih meteran. Ya. Kalau kita ingin mengukur intelijensi, maka alat ukurnya harus alat ukur intelijensi. Ini kita bicara secara global ya. Nah, tetapi nanti belum ke dalamnya ya. Nah, maka ada yang mengatakan validitas itu adalah kesepakatan antara nilai tes
pengukuran dengan kualitas yang dipercaya untuk mengukur ya. Jadi memang nilai dengan ya kualitas yang dipercaya untuk mengukur. Atau ada pengertian yang terbaru ya dari AIRA, IPA dan NCMA gitu ya. Ini mengatakan bahwa validitas itu berkaitan dengan bukti dan teori ya yang mendukung skor tes ya. Jadi ini sebenarnya definisi yang relatif baru ya dibandingkan definisi-definisi sebelumnya. Artinya apa? Kalau kita bicara validitas, dia harus didukung oleh bukti-bukti di lapangan maupun secara teoritis ya. Jadi tidak cukup mengatakan bahwa validitas itu adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Mengukur sejauh mana keakuratan alat tes dengan apa yang harus diukur. Jadi kalau kita mengukur intelijensi, dia akurat, tidak cukup. Tetapi dia harus didukung oleh bukti ya, dan teori untuk mensupport ya interpretasi dari hasil tes. Karena ketika kita mengukur, itu kan ada tes, intelijensi ada 110. Maka 110 itu harus didukung, disupport oleh hasil di lapangan. Misalkan begini, kita tes intelijensi. Ya, tes dapat IQ-nya 120, jenius misalkan, atau pintar ya. Nah, tetapi 120 itu akan bermakna, akan akurat kalau dia didukung misalkan yang kita ukur itu memiliki nilai IPK yang tinggi. Itu support, bukti ya. Karena secara teori, orang yang nilai IQ-nya 120 itu memiliki kemampuan ya intelektual yang bagus. Maka dia akan mampu menyelesaikan ya tugas-tugas ya kognitif ya kuliah atau apa gitu ya pendidikan dengan baik, sangat baik gitu ya. Maka apa buktinya? Maka IPK-nya harus di atas 0,35 misalkan 3,8 gitu ya. Tetapi ketika dia mengatakan hasilnya berlawanan, IP-nya cuma atau IPK-nya cuma 3 bahkan di bawah itu, hasil tesnya 120, berarti tesnya itu nggak valid. Karena itu nggak didukung oleh bukti yang ada di lapangan. Nah, itu yang sulit ya. Jadi validitas itu tidak hanya angka saja ya, tetapi itu harus disupport ya secara konsep di lapangan untuk mendukung interpretasi pengukuran ya. Berarti kalau kita katakan oh valid ya. Oh, nggak valid nih. Kenapa tes saya IQ-nya cuma rendah di bawah rata-rata tapi kok IPK-nya tinggi? Nah, berarti tes ini nggak mampu mengukur ya apa yang harusnya diukur ya, tidak valid. Nah, itu ya. Jadi tes validitas. Nah, silakan nanti dibandingkan dengan apa yang kemarin Anda sudah pelajari ya. Nah, kemudian di dalam pengukuran ada dua hal ya yang penting ya. Yang pertama pengembangan pengukuran, yang kedua validasi. Nah, ini tadi ya. Jadi validasi ini adalah proses pengumpulan, evaluasi, dan meringkas bukti untuk mendukung penggunaan instrumen penilaian untuk tujuan yang dimaksudkan. Tadi yang saya katakan tadi. Jadi validitas itu tidak cukup hanya hasil tes ya, tetapi harus ada proses ya, dukungan, bukti. Maka itu dinamakan validasi instrumen. Kalau dia mendapat nilai IQ 120 jenius atau sangat pintar, maka harus divalidasi hasilnya. Cek lagi buktinya. Benar nggak 120 itu tercermin daripada kemampuannya, nilainya, IPK-nya. Nah, itu ya. Jadi itu validasi instrumen ya. Nah, itu yang sulit ya, yang belum familiar kita. Tapi itulah yang penting sekarang ya di dalam konsep validitas ya, selain pengembangan pengukuran ya. Nah, kita akan lihat sejarah validitas penamaannya ya. Jadi penamaan validitas itu punya sejarahnya. Ini dirangkum ya, saya ambil dari jurnal ya. Jadi tahun 52 ya, ini APA ini American Psychological Association ya, punyanya Amerika ya, kayak HIMSI ya. Itu dia mengklasifikasikan atau mengkategorisasikan ya, validitas itu ada prediktif, status, kontes, dan kongruen ya. Nah, mungkin Anda kemarin sudah cari sumber-sumber validitasnya apa saja, silakan nanti dicek nih ya.
Kemudian tahun 54 tipenya berubah lagi. Construct, concurrent, predictive, dan content. Nah, ini sumber atau klasifikasi atau jenis validitas. Tahun 66 ya, ini APA, masih APA. Nah, ini criterion related, construct related, dan content related. Jadi masih mirip-mirip ya. Construct, concurrent, predictive. 3 secara umum ya. Tahun 74 ini APA dengan gabungan yang lain ya. AERA ini Asosiasi Edukasi Riset ini ya di Amerika juga. Kalau NCMA ini National Council Measurement Education ya. Nah, ini pendidikan ya. Nah, ini 3 juga, criterion, construct, related, dan content ya, masih sama. Tahun 85 ya, masih AERA dan APA dan HMA tahun 85 ya, itu masih 3 ya, criterion, related, construct. Nah, tahun 99 ya, di dalam bukunya Standard for Educational and Psychological Testing ya. Nah, 3 lembaga ini membuat standar ini. Dia mengatakan bukan kategori lagi. Yang pertama kan kategori, tipe, aspek, kategori ya. Yang terakhir namanya source of evidence, sumber bukti validitas. Ya, itu bahasanya. Sampai sekarang ada 5, content, respon proses, internal structure, ya, relation to other variable, and consequences of testing. Nah, sebenarnya di dalam 5 ini apa namanya? Pengembangan dari yang 3 ini ya, isinya relatif sama ya, 3-3 ini, cuma lebih dikembangkan saja ya. Maka dinamakan sumber, bukan jenis sekarang ya. Jadi enggak ini ya, apa jenis validitasnya, bukan itu yang lebih tepat, adalah sumber validitas. Karena validitas itu banyak sumbernya ya, maka itu yang akan mempengaruhi keakurasian daripada tes kita. Itu ya yang harus kita pahami sejarahnya. Nah, kita akan source of evidence ya. Nah, ini ya, maka yang 3 ini dikaitkan dengan pandangan klasik berkaitan dengan validitas ya. Nah, jadi kalau kita ada criterion validity, isinya ada predictive, concurrent validity, content validity, construct validity, ada convergent validity, ada discriminant validity. Nah, nanti kita akan bahas ya pandangan klasik ini atau pandangan sebelumnya, tapi isinya sebenarnya sama ya, dengan source of evidence ya, sumber bukti daripada validitas. Oke, kita akan bahas ini tentang validitas ya. Nah, yang pertama yaitu berkaitan dengan validitas isi ya, content validity. Validitas isi ini melihat sejauh mana item itu mewakili komponen yang hendak diukur. Jadi representatif ya item itu dari apa yang hendak kita ukur. Jadi validitas ini dilakukan dengan penilaian individual atau professional judgment ya. Nah, jadi validitas ini termasuk validitas non statistik, artinya kita tidak menggunakan statistik untuk mengevaluasi validitas isi. Jadi isi ini berkaitan isi dari item itu sendiri. Nah, validitas isi menurut beberapa ahli ya, itu dilihat dari 2 hal ya. Yang pertama adalah validitas muka atau face validity ya. Jadi kita menilai bagaimana penampilan tes itu ya, baik isinya, kata-katanya maupun penampilannya, desainnya. Kemudian yang kedua adalah validitas logik ya. Nah, ini apakah item itu mewakili daripada domain atribut yang diukur. Jadi ada 2 ya. Pertama lebih ke penampilan, yang kedua lebih pada logisnya. Isi item dia harus menyesuaikan dengan tujuan. Nah, kita akan lihat lebih detail ya. Nah, face validity ya. Face validity ini terkait dengan tampilan ya, bentuk, desain dari kuesioner kita ya. Nah, maka hindari kesalahan huruf, kata, kalimat di dalam item karena akan mempengaruhi face validity. Apa hubungannya dengan keakurasian, kevalidan ya? Jadi kalau tesnya tidak akurat bahkan salah ya kata-katanya, maka hasilnya tidak akan valid ya. Jadi itu hubungannya ya. Jadi kenapa face validity itu penting? Karena orang akan menilai validitas tes ini atau akan menilai bagus tidak tesnya ini, serius enggak peneliti melakukan suatu penelitian, tesnya dilihat dari tampilan.
Kalau tampilannya nggak bagus, nggak menarik, mungkin orang akan malas ngisinya. Nah, kalau sudah malas, akhirnya berdampak kepada keakurasian daripada tes tersebut. Jadi penting ya face validity ini. Nah, ibarat kata kalau kita ingin menilai seseorang, face ya, tampang itu menjadi ya, penampilan itu menjadi ya kesan ya, artinya evaluasi pertama kita terhadap sesuatu ya. Nah, jadi penting. Yang kedua, logical validity. Nah, tadi kalau bicara logical validity berkaitan apakah item itu mewakili atau sesuai dengan komponen yang hendak diukur. Misalkan kita ngukur kecemasan, komponennya ada fisiologis dan emosi. Maka itemnya harus menggambarkan daripada kecemasan itu sendiri. Misalkan itemnya yang pertama jantung saya berdebar-debar gitu ya. Ini aspek fisiologis. Saya mudah gelisah misalkan, ini aspek emosi. Jangan kita tanyakan di luar aspek ini gitu ya. Misalkan kalau kita misalkan tujuannya untuk ya, kalau kita mengukur matematika ya, penambahan, maka jangan dikasih soal pengurangan atau pembagian. Ya, dia harus sesuai ya dengan apa namanya? Blueprint ya atau aspek ya atau indikator di dalam alat ukur tersebut. Maka kita logical validity ini nanti harus dinilai oleh orang yang ahli ya. Nah, kita bisa lihat nih. Nanti kita bisa lihat ya contohnya nanti. Oke, yang kedua validitas kriteria. Nah, validitas kriteria ini adalah ya ada dua ya. Jadi yang pertama validitas prediktif ya, yang kedua validitas konkuren ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, criterion validity ada predictive validity, ada concurrent validity. Nah, apa yang dimaksud dengan prediktif ini ya? Prediktif ini apabila tes digunakan untuk memprediksi performansi di masa yang akan datang. Semakin tes mampu memprediksi, maka tes itu dikatakan memiliki validitas ya prediktif gitu ya. Jadi, misalkan tes ujian masuk untuk memprediksi keberhasilan mahasiswa atau IPK. Atau yang sekarang yang mahasiswa masuk ke kampus ada namanya ujian UTBK ya, ujian tulis berbasis komputer. Nah, ujian tulis berbasis komputer ini disyaratkan untuk digunakan untuk memprediksi ya kemampuan siswa untuk berhasil di universitas. Misalkan skornya 500 sampai 700 ya. Nah, dan setiap universitas itu punya grade ya. Grade A misalkan ITB, UI gitu ya, UGM. Itu UTBK-nya misalkan untuk Saintek misalkan 800 misalkan ya. Nah, maka nilai 800 itu ya nanti bisa memprediksi kemampuan keberhasilan siswa. Bagaimana cara mengukurnya? Kita mengukur dengan apa namanya? Analisis statistik. Nah, kalau kriteria ini kita menggunakan statistik ya. Misalkan kita menggunakan analisis korelasional ya. Nah, semakin mampu atau regresi atau kemudian semakin nilainya atau korelasinya semakin kuat atau signifikan, maka dia mampu memprediksi keberhasilan siswa. Jadi misalkan kalau kita tes gitu ya, tes, kemudian UTBK-nya, kemudian dapat hasil UTBK, kemudian masuk ke kampus, kemudian ketika di kampus selama setahun ada nilai IPK-nya, kemudian dari nilai IPK itu kita korelasikan dengan nilai UTBK. Benar nggak nilai UTBK-nya tinggi, siswanya juga memiliki nilai IPK yang tinggi. Kalau benar, maka UTBK mampu ya tes itu memiliki validitas prediktif yang baik ya. Itu yang kedua, validitas konkuren gitu ya. Ini dilakukan apabila suatu tes dibandingkan pada suatu kriteria yang telah ditetapkan gitu ya. Jadi misalkan Anda membuat alat tes intelijensi, kemudian Anda bandingkan dengan alat tes yang sudah ada gitu ya. Atau Anda membandingkan suatu alat tes gitu ya dengan kriteria yang kita telah tetapkan ya. Nah, semakin dekat kriterianya ya, maka alat tes itu dikatakan memiliki validitas konkuren yang baik.
Kalau kita membuat tes IQ yang baru, maka kita bandingkan dengan tes yang sudah baku, IST misalkan. Kalau dia memiliki ya hasil yang relatif sama dengan dua alat tes yang berbeda, maka itu memiliki validitas konkuren yang baik ya. Jadi itu membandingkan dua hal yang alat ukur ya dalam hal yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya validitas konstruk ya. Nah, validitas konstruk ini ya sejauh mana tes dapat mengungkap konstruk yang diukur. Nah, ini full kita menggunakan apa namanya statistik untuk menganalisisnya. Nah, jadi kita bisa caranya ada studi mengenai perbedaan di antara kelompok, ya, kemudian ada multi-thread, multi-method, studi korelasi antar item, ya, studi mengenai pengaruh individu dan lingkungan, kemudian ada namanya analisis faktor. Nah, ini analisis statistik semua ya. Jadi setelah kita mendapat data, ya, jadi setelah kita mendapat data, kemudian kita masuk ke statistik, kita masuk SPSS, kita lakukan analisis faktor ya. Nah, itu bisa ya. Validitas konstruk. Nah, nanti ini mungkin satu saat bisa kalian pelajari ya. Jadi ini murni kita menggunakan statistik ya. Multi-thread, multi-method ini maksudnya ya kita menggunakan dua lebih alat ukur ya. Kemudian kita bandingkan ya. Kemudian dengan cara dua alat ukur yang berbeda. Ya, misalkan kita ingin mengukur ya tentang kepercayaan diri, kita menggunakan alat ukur dua ya. Yang pertama punya si A, yang pertama punya si B ya. Kemudian kita mengukur lagi variabel yang lain sama juga menggunakan si A dan si B. Kemudian kita korelasikan ya. Ada nggak kaitannya ya dengan cara yang berbeda, misalkan dengan format item yang satu ya tidak, yang satu misalnya modal Likert gitu ya. Nah, dia harus berkorelasi ya ketika dia mengukur yang sama. Oke. Ini untuk validitas ya, validitas konstruk, validitas kriteria dan validitas muka ya. Nah, umumnya ya koefisien validitas itu kalau kita menggunakan statistik ya, itu bergerak dari 0 sampai 1. Tapi secara umum antara 0,4 atau 0,5 itu sudah menggambarkan item itu valid ya. Jadi kalau per item ya kurang lebih ya kalau nanti kita misal menggunakan analisis faktor itu rata-rata ya antara 0,4 sampai 0,5 itu sudah cukup menggambarkan item itu valid. Baik, ini untuk penjelasan ya konsep validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk ya. Oke. Kemudian kita masuk ke sumber validitas. Ini relatif sama ya, nanti ada berapa yang sama. Jadi kita harus pahami dulu ya, yang 3 tadi. Sumber validitas itu ada 5 ya. Nah, tadi ya, ada isi, ada proses respon, ya, ada struktur internal, ya, ada relasi dengan variabel lain, kemudian ada konsekuensi daripada tes itu sendiri. Nah, 5 ini ya nanti sebenarnya isinya juga validitas yang kita jelaskan dari 3 tadi ya. Cuma dari 3 itu dipecah ya, di lebih spesifikasi ditambah satu lagi itu menjadi 5. Ya, jadi bahasanya itu lebih kepada sumber validitas bukan aspek atau jenis validitas. Tapi sumber validitas artinya bahwa keakurasian daripada suatu alat ukur itu tergantung pada berapa sumber gitu ya. Nah, ini yang menurut berapa yang terbaru ya di dalam pemahaman kita di dalam validitas. Nah, yang pertama bukti validitas berdasarkan isi. Nah, ini sama yang tadi ya. Validitas isi yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Jadi meneliti sejauh mana isi tes itu mewakili konstruk yang diukur ya. Apa yang dilihat di dalam validitas isi itu? Nah, ini sama ya, ini lebih detail aja sebenarnya. Definisi domainnya, jadi definisinya apa? Representasi domainnya ya. Kemudian relevansinya, kemudian kesesuaian proses pengembangan pengujiannya. Nah, prosedurnya logical analysis ya dan expert review. Jadi ada orang ahli di bidang konsep dan bidang pengukuran untuk mereview apakah item ini sesuai dengan domainnya, representasikah dia, relevan atau tidakkah dia gitu ya. Nah, jadi
inilah yang dinamakan nanti ya, tadi seperti di awal saya katakan ada proses validasi. Jadi proses validasi validitas itu yang sulitnya ya. Nah, coba kita akan lihat ya. Nah, untuk meningkatkan validitas isi maka ada kontrol kualitas gitu ya. Nah, kontrol kualitas ini berapa langkahnya ya. Yang pertama bisa kita lakukan review item oleh ahli. Ahli di sini bisa ahli konsep ya. Kemudian ahli pengukuran atau psikometrik ya. Nah, jadi konsep misalkan kita mengukur intelijensi. Nah, kita panggil ahli yang intelijensi ya, menguasai konsep intelijensi, dan juga kita panggil ahli pengukuran yang biasa backgroundnya tentang pengukuran ya. Nah, jadi mereview item. Kemudian kita bisa lakukan tinjauan sensitivitas item ya. Jadi sebenarnya sensitivitas ini dia mengukur nggak, benar-benar mengukur nggak apa yang kita ingin ukur gitu ya. Sehingga kita juga memastikan item ini tidak bias pada kelompok tertentu. Karena kalau kita buat tes ya kadang-kadang kelompok tertentu itu tidak paham dengan istilah kita. Nah, jadi maka perlu yang tahapan ketiga nih, uji coba dan analisis psikometrik. Jadi kita harus coba. Jadi uji coba itu namanya pilot study ini ya untuk memberikan masukan-masukan ya. Apakah alat tes ini bagus, bisa dipahami ya. Kemudian kita lakukan analisis psikometrik, reliabilitasnya atau validitasnya. Kemudian yang terakhir analisis diferensial item ya. Ini untuk melihat kesulitan tes pada beberapa kelompok ya. Jadi kadang-kadang kita ada penggunaan istilah yang mungkin dalam satu kelompok oke, tapi di kelompok lain nih enggak. Ini bisa kita lakukan interview ya, atau wawancara gitu ya, di dalam kita memahami ini. Baik, ini pandangan Aira ya, dan yang lainnya. Jadi bukti berdasarkan konten tes termasuk logis atau analisis empirik tentang kecukupan yang mewakili domain konten dan relevansinya ya. Jadi ini di dalam bukunya ya. Nah, jadi caranya ya dilakukan dengan penilaian ahli ya tentang hubungan antar bagian tes dengan yang dikonstruksi. Jadi itu ya. Jadi kita memvalidasinya dengan logical analysis dan penilaian ahli. Nah, kalau kita di skripsi mungkin ya kita menggunakan dosen penguji atau dosen pembimbing untuk menilai apakah item ini sesuai dengan konstruk yang kita ukur ya. Nah, ini contohnya lembar validasi di kampus kita ya. Jadi ya misalkan lembar validasi alat ukur dukungan sosial. Nah, kita harus paham dukungan sosial itu apa secara konsep, aspeknya apa, indikatornya apa. Kemudian kita buat seperti ini, aspeknya ini, indikator. Kemudian ini itemnya ya. Orang tua membantu saya dalam menghadapi masalah. Nah, ini F ini favorable ya. Artinya favorable itu yang mendukung aspek atau item apa namanya skalanya ya, konsepnya ya. Nah, tapi kalau yang berlawanan, saya merasa kehilangan kasih sayang orang tua saya, jadi itu berlawanan, maka namanya unfavorable. Ini ada relevan, ya, ada kurang relevan, ada tidak relevan. Boleh ditambah menjadi 5 gitu ya. Misalkan sangat relevan, relevan, kurang relevan, cukup relevan, tidak relevan juga boleh. Nah, boleh juga dikasih poin ya, rentangnya saat misalkan relevan 3, kurang relevan 2, nanti dirata-ratakan ya. Nah, itu bisa juga untuk menilai kalau dihitung ya, pakai. Tapi kita nggak cukup dinilai seperti ini ya, di secara kualitatif saja. Kalau ada yang masih salah, diberi catatan ya. Nah, ini yang maksud dengan validitas isi. Memvalidasi benar nggak item-item ini menggambarkan dari ya indikator dan aspeknya. Kalau enggak, berarti disuruh perbaiki. Misalkan di sini dukungan emosional, tapi yang diperoleh adalah dukungan finansial. Nah, itu kan tidak ini ya, tidak match ya. Jadi namanya match mas ya. Jadi match task ya. Jadi menyamakan mematchkan tugas-tugasnya ya. Nah, itu banyak cara ya. Salah satunya caranya seperti ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bukti validitas berdasarkan proses respon ya. Nah, oke, tadi sama ya dengan yang pertama validitas isi. Nah, yang kedua ini menelaah mengenai sejauh mana proses untuk menjawab item dalam tes sesuai dengan definisi konstruk yang diukur. Nah, caranya adalah prosedurnya adalah interview, observasi atau FGD atau thinking aloud protocol. Nah,
ini yang beda dari yang pertama ya. Kalau validitas isi kan sama. Nah, berdasarkan respon ini adalah ya kita menelaah sejauh mana tester ya atau orang yang mengisi tes kita itu menjawab item-item kita sehingga sesuai. Jadi kita melihat setelah kita buat validitas konsep isinya sudah oke, kemudian tes itu kita serahkan kepada individu yang akan kita tes ya. Kemudian kita melakukan pengamatan, kita melakukan interview, kita melakukan FGD atau thinking aloud protocol. Thinking aloud itu menyuarakan gitu ya. Dengan suara yang keras apa yang kita pikirkan. Kemudian dari situ kita mencatat apa masukan-masukan daripada tes tersebut ya. Jadi sebenarnya ini proses ya, ini karena proses respon. Jadi proses respon itu bagaimana respon tester ya atau respon testi ya maksudnya. Testi terhadap tesnya ya. Jadi kalau kita misalkan ya kita sudah menyiapkan alat ukurnya. Tes tentang kepercayaan diri. Kemudian kita sudah validasi tentang konten yang pertama. Yang kedua, kita ingin validasi respon prosesnya. Maka caranya kita melakukan interview. Pertama, kita lakukan adalah kita serahkan, kita kasih item kita, kemudian kita minta orang itu mengisi. Setelah mengisi, kita lakukan interview FGD atau kita observasi kira-kira testi atau yang mengisi itu pemahamannya, responnya seperti apa gitu ya. Responnya seperti apa. Sehingga kita mengetahui apa kelebihan, apa kekurangan tes kita sendiri. Ini contoh daripada pertanyaan gitu ya. Apa yang kamu maksud ya, apa yang kamu pikirkan tentang kata ini ya. Apa pandanganmu tentang ini, bagaimana responmu dalam mengisi angket ini gitu ya. Jadi itu bagian-bagian ya di cara kita untuk memvalidasi ya. Oh, ternyata respon prosesnya sudah tepat. Oh, ternyata individu testi kesulitan untuk mengisinya karena ada bahasa-bahasa. Ini menjadi feedback kita untuk meningkatkan validitas isi. Karena respon proses ini nanti berkaitan dengan validitas isi. Ya, maka saya semakin banyak respon prosesnya, masukannya, maka peluang untuk meningkatkan validitas isinya semakin tinggi gitu ya. Maka kita perlu lakukan interview, pengamatan ya. Kemudian kita FGD kan kalau perlu gitu ya. Oke ya, itu dari ini ya. Dari respon proses. Yang ketiga, bukti validitas berdasarkan struktur internal. Ini sama ya, kalau kita samakan dengan yang tiga tadi, ini sama dengan validitas konstruk ya. Ini analisis faktor, analisis cluster, analisis hubungan antar item, diff ini differential item function ya. Jadi untuk melihat bias item ya. Ini semua dilakukan dengan statistik software ya. Ini sama dengan struktur internal itu internal di dalam item alat ukur itu sendiri. Ini dilakukan setelah kapan? Ini dilakukan setelah kita mengambil data. Kemudian kita analisis faktor ya, konfirmatori bisa ya, atau exploratory ya kalau kita ingin menggali strukturnya, analisis cluster juga bisa. Jadi ini ya. Jadi ini menggunakan software dan mungkin nanti ya satu saat bisa kalian pelajari. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan relasi variabel lain. Ini kalau kita samakan dengan yang tadi adalah validitas kriteria ya. Penelaannya sejauh mana skor yang diperoleh berhubungan dengan skor lain, kriteria. Ini relasi variabel lain. Caranya ya, ini kita bisa menggunakan ya konkuren maupun prediktif yang tadi saya sudah jelaskan ya. Analisis perbedaan, kemudian ada konvergen dengan diskriminan. Konvergen dan diskriminan itu masuk di sini ya. Kalau yang pertama tadi konvergen dan diskriminan itu masuk di konstruk ya. Jadi dari konstruk itu bisa dipisah lagi ya menjadi fokus kepada struktur internal yang ketiga tadi, kemudian yang itu ke dalam ya. Kedua, fokusnya ke relasi ke variabel lain. Itu ada prediktif, konkuren, ada ini ya. MTMM ini multi thread, multi method ya, yang tadi saya sudah jelaskan.
Atau kita menggunakan studi eksperimen berdasarkan nomological network construct yang diukur. Jadi berdasarkan konsep-konsep ya kaitannya dengan konsep yang kita ukur. Nah, ini yang paling umum dilakukan yang ini ya, korelasi analisis perbedaan kelompok dengan konvergen diskriminan atau MTMM ini juga banyak kita lakukan ya. Oke, itu ya. Ini pecahan dari validitas konstruk ya, relasi variabel ini. Dan yang terakhir adalah ya, bukti validitas berdasarkan konsekuensi tes ya. Nah, ini maksudnya adalah ya, walaupun menjadi perdebatan sejak tahun 85 ya, ini akan melihat ya, apakah tes itu memiliki impact yang positif atau tidak ya, benefit atau tidak gitu ya. Nah, jadi kalau dia tes itu tidak memiliki benefit, maka tes itu dikatakan tidak memiliki konsekuensi tes yang baik. Kita masih ingat ya, ada ujian nasional ya. Ujian nasional itu kan menimbulkan pro dan kontra. Bahkan banyak yang orang yang menilai ujian nasional itu tidak ada manfaatnya gitu ya. Akhirnya direview lagi ya. Dinikan lagi karena udah memakan biaya banyak, kemudian terjadi kecurangan di mana-mana. Masa kelulusan 3 tahun hanya ditentukan dalam 1 minggu ujian nasional. Itu tidak fair. Akhirnya sekarang ujian nasional nggak ada, dikembalikan ke sekolah. Untuk memasuk perguruan tinggi dinamakan ada ujian UTBK tadi ya, ujian berbasis komputer tadi ya. Nah, jadi itu akan menilai kalau tes itu tidak memiliki benefit yang bagus, maka dikatakan bukti validitas tes itu tidak baik karena konsekuensi tes itu malah berdampak negatif kepada peserta tes misalkan ya. Nah, jadi kita akan lihat mereview ya. Oke. Baik, ini 5 bukti validitas ya, sumber validitas yang secara umum relatif sama dengan 3 validitas yang sebelumnya, cuma sekarang dipecah ya, ada yang dari 1 menjadi 2 ya, kayak tadi ya, validitas konstruk itu menjadi struktur internal dengan relasi dengan variabel lain gitu ya, dan ditambah satu lagi adalah konsekuensi tes. Nah, intinya jadi validitas itu tidak berupa satu hitungan, tapi lebih merupakan studi yang berkelanjutan dan berlangsung secara berkesinambungan. Baik, demikian ya pemaparan tentang validitas. Semoga ada manfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.